Saya Mulyadi Effendi, lahir di Jakarta 45 tahun yang lalu. Pesantren Al-Quran Fatimiyah, nama Fatimiyah diambil dari kata Fatimah. Fatimah yang ditambahkan ya nisbah kemudian menjadi Fatimiyah. Dari sisi nama, Fatimiyah sebenarnya mengambil dari nama nenek dari pendiri pondok pesantren, dari pendiri yayasan pesantren Al-Quran Fatimiyah, namanya Ibu Fatimah. Kemudian kita buat menjadi nama pesantren adalah Fatimiyah. Kalau sisi makna, Fatimiyah biasanya diterjemahkan menjadi Butik Sari, dan juga nama dari putri Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. Nama pesantren Al-Quran Fatimiyah tidak bisa dilepaskan dari sosok Buminda Ustazah Hajah Sa'idah Ahmad. Beliau seorang qori'ah internasional yang kemudian berkeinginan juga mendirikan pesantren di daerah Bekasi, di mana kala itu ada tanah wakaf seluas 1000 meter. Dan dengan izin Allah dan pertolongannya, pesantren Al-Quran Fatimiyah berkembang, dan saya sejak awal pendirian tahun 2000 menjadi penanggung jawab sekaligus pengasuh pondok pesantren ini. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah punya lahan sekitar 7.500 meter sejak berdiri tahun 2000. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita tahu bahwa seringkali orang menganggap pesantren itu sebuah tempat yang mahal. Bahkan ada pula sebagian orang menganggap pesantren adalah sebuah tempat yang kumuh. Dari kedua mindset yang bertentangan inilah pesantren Fatimiyah lahir. Bahwa pesantren Fatimiyah menginginkan dan bervisi ke depan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang menyediakan pendidikan untuk semua. Kita menyebutnya dengan education for all. Sehingga orang-orang yang mampu bisa masuk ke pesantren Fatimiyah. Orang-orang miskin pun bisa masuk ke pesantren Fatimiyah tanpa kemudian di dalamnya dibedakan antara si kaya dengan si miskin. Karena mereka hidup bersama, mereka makan bersama, menikmati pendidikan bersama. Sehingga kemudian kita menginginkan pesantren Al-Quran Fatimiyah bermanfaat untuk semua orang, mampu menciptakan mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat. Kemudian juga mereka mampu menguasai ilmu-ilmu keislaman. Mereka juga tidak buta dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Sekaligus juga mereka punya bekal menghafal Al-Quran. Sejak awal pendirian, pesantren jelas punya aturan-aturan tertentu, di mana kita memang mengadopsi 3 sistem pesantren yang dikenal di Indonesia. Pesantren tahfidz, pesantren salafi yang biasanya mempelajari kitab-kitab kuning, kemudian yang ketiga ada pesantren modern. Sebagai pesantren yang memang punya tradisi salafi, dalam hal ini tradisi Nahdlatul Ulama, maka kebiasaan menggunakan sarung dan peci sudah menjadi hal kewajiban. Walaupun lagi-lagi ada beberapa yang tidak tertulis namun sudah biasa dipraktekkan oleh santri. Salah satu contoh misalnya, saat santri putra pulang ke rumah mereka masing-masing, kita tidak pernah mewajibkan mereka pakai sarung dan peci. Tapi memang kenyataannya selalu setiap mereka pulang, yang mereka pakai adalah
pakaian-pakaian tradisi Nahdiyin, yaitu sarung dan peci. Jadi kalau saat pulang saja mereka wajib atau mereka menggunakan sarung dan peci, maka menjadi hal yang wajib ketika ada di lingkungan pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa. Nama saya Nurul Imam, tempat tanggal lahir Bekasi, 9 April 2003. Nama saya Rohayati, tempat tanggal lahir saya Jakarta, 27 September 2001. Saya tahu pesantren dari sini, tahu dari saudara saya yang dulu pernah pesantren di sini. Tujuan saya masuk pesantren Fatimiyah ini untuk memperdalam ilmu agama dan ingin memperbaiki diri saya yang sebelumnya. Tujuan saya masuk pondok pesantren ini yang terutama mencari ilmu dan memperbaiki diri saya sendiri. Sebelumnya saya bisa dibilang badar sekali. Saya ingin memperbaikinya. Badungnya itu seperti sering keluar malam, main malam, ngumpul-ngumpul bareng teman. Harapan saya jika sudah keluar dari pesantren ini, semoga ilmu saya bermanfaat bagi orang lain dan menjadikan diri saya lebih baik dari yang terdahulu. Konsepnya sederhana sebenarnya. Dari apa yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat buat orang lain.